Uh, Sebelum perkenalkan ya, nama Abi Fitinda dari mahasiswa kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan memberikan edukasi tentang tanda-tanda bahaya masa nipah. Nah, tanda-tanda bahaya masa nipah kan pasti faktornya banyak. Yang paling banyak dialami ibu nipah itu kan pusing dan lelah. Karena mungkin dari pola istirahatnya juga terganggu gitu. Malam hari itu kebanyakan kebangun kan gara-gara dedenya juga pengen menyusu ataupun pipis gitu, jadi harus mengganti si popoknya itu. Baik, sebelumnya boleh dipegang teteh, nanti dibaca. Kita buka aja, boleh ya seperti tadi saya bilang ya, faktornya itu dari pola istirahat. Nah, istirahat yang cukup bagi ibu yang baru melahirkan salah satunya masalah yang penting gitu untuk diperhatikan walaupun tidak mudah untuk mencapainya. Ibu nipah juga membutuhkan istirahat yang cukup. Istirahat tidur yang dibutuhkan ibu nipah sekitar 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Jadi pokoknya mah intinya patokannya itu 8 jam pada malam hari dan siang hari itu harus tetap tidur 1 jam gitu. Kadang banyak ya ibu nipah tuh siang hari tuh nggak boleh tidur karena alasan ya takut darah putih apa. Nah gitu itu namanya tuh orang dulu kan nyebutnya gitu ya. Padahal itu istirahat tuh sangat penting karena pada malam hari tuh teteh kan tidurnya kurang tidur kan, jadinya capek, lelah, pusing, terus melakukan pekerjaan rumah yang nggak bisa orang lain itu membantu gitu, maksudnya pasti teteh sendiri kan yang mengerjakannya gitu. Jadi sangat penting pola istirahat ini, dan penyebab dari pusing dan lelah itu juga dari pola istirahat juga. Lalu di sini ada beberapa faktor yang disebabkan karena kurangnya istirahat. Nah, pada masa setelah melahirkan, ibu sangat membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan keadaannya. Kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya jumlah ASI yang diproduksi, jadi sedikit atau ASInya yang dikeluarkan. Terus dampaknya juga nanti ke dede bayinya. Karena nutrisi yang dibutuhkan tuh tidak tercukupi. Dia harusnya segini, tapi dikasihnya hanya sedikit gitu, karena ASInya gitu kurang. Lalu yang kedua itu ada lambatnya proses penyembuhan si rahim, lalu memperbanyak perdarahan. Setelah itu ada lambatnya dapat menyebabkan depresi dan ketidaknyamanan untuk merawat dirinya dan bayi. Lalu ibu harus melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan dan secara bertahap, namun harus istirahat paling sedikit 8 jam sehari. Jadi kita boleh melakukan pekerjaan rumah, tapi harus bertahap, mulai dari yang ringan seperti nyapu gitu, cuci piring, dan selebihnya bisa dibantu oleh orang rumah sendiri gitu, biar tetehnya juga nggak terlalu capek. Nah, boleh dibaliknya lagi. Kita sekarang langsung membahas tanda-tanda bahayanya saja ya teh ya. Nah, yang pertama itu ada perdarahan berlebihan. Kita sebagai wanita setelah melahirkan, nggak mungkin darahnya udah melahirkan udah nggak ada, nggak mungkin. Beberapa hari kemudian pasti selalu ada kan, ada. Nah, tapi dia ada, tapi dia menyurut gitu, kayak nyurut. Misalnya bentukannya tuh kayak keputihan kan ya, keputihan, perdarahannya keputihan, terus nanti makin coklat makin putih gitu kan. Nah, perdarahan berlebihan ini juga kalau misalnya teteh dalam 1 hari itu mengganti beberapa pembalut gitu, dalam 1 jam udah 2 pembalut aja gantinya, itu merupakan perdarahan yang berlebihan. Nah, itu cukup bahaya ya teh ya. Selanjutnya itu ada demam tinggi lebih dari 38 derajat. Nah, demam tinggi ini juga termasuk tanda-tanda dari infeksi, tetapi tidak hanya itu. Jadi infeksi juga dapat kita tanda-tandanya itu nyeri di bagian perut, lalu selangkangan, dan juga payudara. Bahkan dari pengeluaran darah nipah itu bau gitu, baunya tidak enak atau menyengat. Setelah itu ada sakit kepala hebat. Nah, kalau sakit kepala hebat ini disertai dengan pandangan kabur, muntah, nyeri ulu hati, lalu bengkak di pergelangan kaki, itu merupakan tanda-tanda, maksudnya merupakan tanda-tanda dari preeklamsi setelah persalinan gitu. Jadi eklamsi itu tidak hanya ada di kehamilan saja, tetapi ada juga di
masa ini setelah melahirkan. Lalu selanjutnya ada nyeri tak tertahankan pada betis. Itu biasanya terasa panas lalu pembengkakan. Itu tanda-tanda dari ada penyumbatan darah di betis itu sendiri. Lalu ada kesulitan bernapas dan nyeri dada. Biasanya ini karena kurangnya tersumbat gitu aliran darah ke dalam paru-paru itu. Jadi makanya nyeri gitu, nyeri bernapas dan juga nyeri pada dada gitu. Itu karena tersumbat aliran darahnya. Lalu ada gangguan buang air kecil. Contohnya itu tidak bisa buang air kecil, lalu tidak bisa mengontrol keinginan buang air kecil, ingin buang air kecil terus menerus, lalu nyeri saat buang air kecil hingga gelapnya warna air kencing gitu. Tapi ini tergantung kasusnya ya teh, tergantung yang dialaminya. Misal kalau tetehnya warnanya itu berubah gitu, warna air kencingnya itu menggelap, itu disebabkan karena teteh dehidrasi, kurang minum. Nah, kurang minum, jadi kan minumnya harus dicukupi lagi. Misalnya dalam sehari itu 8 gelas belimbing. Nah, itu harus minum 8 gelas atau 2 liter ya sehari itu. Nah, kalau misal ini tuh teteh tapi ini mengganggu di malam hari, misal teteh pengen pipis terus karena kebanyakan minum, bisa minumnya itu di siang hari. Jadi malam harinya itu sedikit, 2 gelas atau 1 gelas saja gitu, biar enggak pola tidurnya juga tidak terganggu gitu karena si pipis ini. Selanjutnya ada merasa sedih terus menerus. Biasanya itu kan ngerasanya tuh gelisah, marah, panik, lalu bahkan sedih gitu. Sebenarnya itu cuman perubahan kadar hormon ya teh ya, kadar hormon. Apalagi kita selama melahirkan memiliki tanggung jawab gitu buat anak sendiri. Kedepannya harus bagaimana? Kita harus mempunyai planning buat anak kita sendiri, menyiapkan biaya dan lain-lainnya, sehingga kita tuh merasa stres gitu kan, lelah sama diri sendiri. Akhirnya terjadilah baby blues. Nah, baby blues bahkan sampai baby blues ini anaknya tuh dia nggak nganggap anaknya sendiri, bahkan mau dibuang gitu aja. Nah iya, makanya sangat bahaya untuk baby blues ini sendiri. Jadi kita enjoy aja gitu, hidup enjoy aja. Mau ke depannya gimana, intinya kita udah punya planning, tapi jangan terlalu dipikirkan gitu. Ya udah just flow atau jalan aja terus. Yang penting kita bisa mencukupi anak kita sendiri, seperti itu. Lalu ada cara mengatasi rasa pusing dan lelah. Nah, rasa lelah dan pusing bisa disebabkan kurangnya istirahat karena terganggu oleh bayi yang harus disusui, bahkan pada malam hari. Beberapa hal yang dapat ibu lakukan agar pola istirahat tetap terjaga yaitu ikut tidur saat bayi tidur. Misal saat kita menyusui, dedenya bobo, kita ikut aja bobo, nggak usah mikirin pekerjaan rumah dulu. Kalau siang-siang kan tidur yang penting tercukupi istirahatnya. Apalagi kalau malam terganggu terus gitu. Usahain kerjaan rumah tuh jangan teteh aja yang handle, yang pegang tuh jangan teteh aja gitu. Lalu selanjutnya itu membagi tugas dengan pasangan, suaminya. Misal suaminya ya, harusnya suaminya peka sama teteh. Suaminya kagak peka. Nah itu makanya boleh teteh tolong bantu untuk pekerjaan rumahnya. Ngomong ya. Iya, ngomong aja. Sekarang aja kan untuk mencuci baju kan enak kan, pakai mesin cuci. Ya udah teteh mah tinggal gini aja. Tolong ini gini, caranya ini gini gitu. Tinggal mengarahkan kitanya, pasangan kita yang mengerjakan seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada hanya fokus merawat bayi. Jadi ya itu balik lagi, kerjaan rumah biarin aja, jangan kita semua gitu yang handle gitu, yang megang. Kalau emang ada orang di rumah minta tolong aja gitu. Jadi kita harus tetap fokus kepada bayi kita sendiri gitu, biar ikatan batinnya juga lebih kuat gitu, bondingnya itu lebih kuat gitu. Lalu ada mengelola stres dengan baik gitu, jangan terlalu dipikirin lah apa-apa gitu. Jadi harus enjoy, be happy gitu. Lanjutnya itu ada melakukan olahraga ringan. Jadi teteh bisa misal pagi-pagi pas si dedenya dijemur sambil jalan-jalan aja ke depan balik lagi gitu, atau enggak melakukan senam nipas. Teteh sekarang tuh kan udah ada senam nipas dan juga yoga ya setelah nipas itu. Teteh bisa melakukan itu untuk senam ringannya sendiri. Lalu batasi konsumsi kafein. Misal teteh kalau suka ngopi, nah suka nggak
Jarang. Kalau lagi mau aja. Iya, kalau lagi mau aja gak apa-apa ya. Tapi jangan terlalu sering, jangan sampai kecanduan sama kopi itu sendiri. Nanti ini bakal menimbulkan ini gejala rasa pusing gitu dan lelah karena kurang tidur kan. Kafein itu kan buat mata melek gitu, jadinya kita tuh gak bisa tidur. Tapi kafein ini bukan cuma hanya kopi, teh juga termasuk kafein gitu. Lalu setelah itu ada buat suasana kamar lebih nyaman. Gak usah kamar yang mewah, gak usah kamar yang megah, gak usah, iya, yang penting nyaman. Gak usah punya interior yang bla bla bla, harganya bla bla bla. Yang penting kita nyaman di kamar itu sendiri. Mungkin dengan penerangannya, misalnya kita nyamannya gelap, ya udah matiin lampunya. Terus suhu ruangannya juga harus harus bisa gitu, harus bagus gitu buat kitanya gitu. Kayak misalnya teteh nyamannya gimana, si suhunya harus disesuaikan lagi. Kalau kepanasan ya pakai kipas mungkin. Nah nanti kalau kedinginan mungkin ya nggak usah pakai kipas gitu. Tergantung suhu ruangannya, tergantung teteh maunya gimana. Iya, nyamannya gimana. Oke gitu. Mungkin untuk tanda-tanda bahaya ini gitu aja. Teteh apakah ada yang ingin ditanya sebelumnya atau mau sharing gitu? Udah mau sharing gitu atau ada masalah selama hamil? Kalau ada keluhan pada japri aja udah. Siap, japri aja. Nah untuk itu juga teteh kan SC ya, sesar. Iya. Nanti jangan lupa nih balutannya tuh diganti terus, lukanya tuh dirawat terus biar enggak jadi infeksi. Kayak tadi kan, kalau infeksi itu dia bakal bau gitu, menimbulkan bau dan juga sininya lama kering. Iya. Benar kan, lama kering. Lalu kalau emang pengen cepet kering, kita harus banyak makan protein. Misalnya telur. Di sini mah telur teh jangan kan ya, jangan makan telur banyak-banyak nanti bau amis si lukanya. Padahal enggak. Di situ tuh protein itu tuh bakal memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Iya. Apalagi kan dibelek kan, ada luka. Tetehnya enggak makan yang proteinnya tinggi ya, jadi lama gitu sembuhnya teh, lama. Kalau itu kan cepet. Nah makanya kan orang-orang kalau lagi lukanya ini parah, dia suruh makannya gabus kan. Gabus itu kan kayak akan protein, makanya disuruh makan kayak gitu. Nah mungkin kalau nggak ada yang ditanyain segitu aja edukasi dari saya. Semoga teteh mengerti dan dapat dipahami ya, bisa nanti mungkin sharing-sharing ke temennya yang lain, harus gini gitu. Mungkin itu saja. Teteh makasih sebelumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.